Pelaksanaan vaksinasi secara mobile yang dilakukan oleh tim vaksinator Puskesmas Mangkubumi di SMA Negeri 10 yang berada di wilayah Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, disambut antusias ratusan siswa di sekolah tersebut pada Senin 16 Agustus 2021. Pada kegiatan tersebut nampak dihadiri pula oleh Kapolsek Mangkubumi, Ibtu Hartono, Kepala Puskesmas Mangkubumi Haji Arif Prianto, Kemenag Kota Tasikmalaya Dr. Andes Ahmad Syafi, Ketua FKPAI Kota Tasikmalaya M. Yasir Arafat, dan penyuluh agama Islam KUA Mangkubumi Anari Suhanri. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Haji Amir Fokus Priangan melaporkan. Ya sebetulnya Puskesmas itu punya pertanggungjawab wilayah. Kita membawahi 5 kelurahan, ada Mangkubumi, Cigantang, Karikil, Cipari, dan Cipawitran. Untuk saat ini memang kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk sasaran vaksin itu sudah boleh mulai dari usia 12 ke atas. Oleh karena itu memang kita dari mulai awal bulan hampir setiap hari sasaran kita sekitar 400-500 sasaran. Dikarenakan mungkin untuk menghindari kerumunan, kebijakan untuk sekolah-sekolah yang siswanya banyak seperti SMP 14, SMA 10, kita laksanakan vaksinasi mobile namanya. Kita membuat tim untuk kunjungan ke sekolah tersebut dan kita atur. Jadi kalau misalkan contoh di SMA 10 ini sasarannya kurang lebih ada 1.200 ya, 1.200. Gak mungkin kita dalam satu hari karena nakesnya juga terbatas. Jadi kita bagi untuk 3 hari seperti kemarin di SMP 14 3 hari. Dan kita pun tidak hanya di sekolah. Kita ada pelayanan juga di puskesmas baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Kaitan dengan ketersediaan vaksin, kita tidak hanya fokus menunggu dari Dinas Kesehatan saja. Karena kita memang target ingin percepatan untuk membentuk herd immunity 80%. Maka kita minta bantuan, juga ada bantuan dari Polres dan Kodim untuk wilayah kami. Cuman untuk saat ini memang ada kebijakan pemerintah, kita tidak lagi melihat wilayah. Pokoknya yang namanya warga negara Indonesia itu harus dilayani. Makanya tadi juga di puskesmas banyak yang luar wilayah, kabupaten terutama. Kabupaten juga banyak datang ke kita dan kita layani juga gitu ya. Jadi kita tidak lagi berpikir baik kinerja kita di mata Dinas Kesehatan, enggak. Meskipun kan ada beberapa akun juga, misalkan untuk Polres akunnya akun Polres, untuk Kodim juga akun, untuk Dinkes juga ada akun tersendiri gitu ya. Yang penting bagaimana caranya, harapan kami untuk wilayah Mangkubumi dalam hal ini ada 5 kelurahan bisa secepatnya herd immunity 80%. Begitupun untuk sekolah. Memang untuk vaksin kelihatannya setelah kemarin kasusnya tinggi ya, antusias masyarakat itu sudah tidak melihat hoax lagi kayaknya. Ya mereka udah merasakan karena ternyata berdasarkan beberapa berita, ya mungkin informasi dari keluarga, informasi dari teman, rata-rata yang sudah divaksin cenderung lebih kuat menghadapi penyakit COVID-19 dibanding dengan yang belum divaksin. Meskipun sekarang tingkat kematiannya tidak kayak dulu. Kalau awal-awal vaksin datang itu lansia. Sekarang itu menyasar usia muda karena memang ada beberapa varian. Terutama varian Delta itu yang dari India itu luar biasa. Banyak di usia-usia yang produktif juga. Makanya ini yang memicu mungkin masyarakat untuk antusias datang untuk vaksin gitu. Mungkin itu gambaran sedikit dari kami, dan mungkin untuk wilayah Mangkubumi karena luas hampir sekitar 50.000 sasarannya, belum lagi nanti ada yang kedatangan luar termasuk SMA 10. Mungkin banyak yang sasarannya tidak hanya orang Mangkubumi, mungkin ada luar Mangkubumi. Tapi harapan kami ya 80 tercapai baik di sekolah, misalkan di sini 80 siswanya divaksin lah. Karena harus ngebentuk herd immunity di lingkungan sebelum belajar gitu. Jadi nanti setelah belajar gurunya sudah divaksin, siswanya sudah, insya Allah aman untuk melaksanakan. Kalaupun ada yang sakit bukan berarti divaksin gak bakalan COVID. Kalau COVID bisa, cuman ya menghindari keparahan dan menghindari kematian aja sebetulnya. Supaya kita ada imun buat melawan vaksin sendiri itu vaksin apa Pak? Sementara vaksin yang kita pakai adalah Sinovac dan Sinopharm. Kalau dari Polres kalau nggak salah Sinopharm. Jadi masih varian Sinovac. Dan kalau diteliti itu yang Sinovac itu lebih efek sampingnya lebih ringan, meskipun efikasinya hanya 60% gitu. Tapi kalau misalkan nakes sekarang udah pakai varian vaksin Moderna
Kemarin juga di Geraha udah pakai AstraZeneca. Iya, saya. Nah itu kalau Moderna itu kayak untuk masyarakat terlalu berat, tapi ke depan efek sampingnya luar biasa, Iya. kipi, luar biasa. Hampir seluruh yang divaksin Moderna itu pasti menimbulkan kipi, termasuk saya sendiri. Sekarang pun ada beberapa rekan yang hari Sabtu divaksin belum bisa masuk. Alhamdulillah saya udah bisa masuk, beberapa rekan juga udah bisa masuk. Secara medis alasannya seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini pada tanggal 16 Agustus kami dari tim Puskesmas Mangkubumi melaksanakan vaksinasi untuk anak sekolah yaitu usia 12 sampai 17 tahun di SMA Negeri 10. Untuk kali ini sasarannya untuk hari ini kurang lebih 400 orang dan pada jam ini baru selesai 240 orang. Mungkin sebentar lagi kita isoman dulu sekarang dan nanti kita dilanjut lagi untuk selanjutnya. Kalau proses alur pelayanan seperti biasa, pertama pendaftaran, kemudian ke meja screening, penyuntikan dan meja 4 yaitu observasi. Dari hasil observasi tadi ada 1 orang kipi tapi ringan gitu, cuman kaget aja gitu, jadi nggak bermasalah apa-apa. Dan tadi sekitar ada berapa orang ya, kurang lebih 10 orang yang ditunda karena alasan dan alasan tertentu, misalkan karena pilek atau ada yang habis isoman, ada juga yang ditemukan anosmia, itu ditangguhkan dulu ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus OSIS dan MPK SMA Negeri 10 Tasikmalaya mendukung penuh program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi virus corona untuk mencegah atau memutus mata rantai virus corona. Untuk itu, kepada rekan-rekan semua, yuk mengikuti vaksinasi ini. Seputas, siap berkinerja.